Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sinfan Huri. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas UTS mata kuliah Sistem Basis Data yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Novidia Natasha, Eskom MMSI. Langsung saja ke jawabannya, yaitu untuk eh, soal pertama mengenai pengenalan sistem basis data. Di sini saya akan mendefinisikan basis data terlebih dahulu. Jadi, basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai angka, deretan, karakter, atau simbol. Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti berikut. Yang pertama, himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Lalu yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundasi yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Lalu, untuk tujuan basis data bertujuan untuk mengatur data agar pengambilan informasi dapat dilakukan dengan mudah, tepat, dan cepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, basis data harus memenuhi beberapa syarat penting. Yang pertama, mengurangi redundasi dan inkonsistensi data, yaitu pengulangan penyimpanan informasi di banyak tempat yang dapat menyebabkan perbedaan data. Basis data mengatasi kesulitan pengaksesan data. DBMS menyediakan fasilitas query dan tampilan tabel yang mempermudah pencarian, pengurutan, filter, hingga pembuatan laporan. Lalu yang ketiga, basis data mendukung multiple user, yaitu memungkinkan banyak pengguna mengakses data yang sama secara bersamaan sesuai hak akses masing-masing. Lalu untuk manfaat basis data memiliki banyak manfaat penting dalam pengelolaan informasi. Yang pertama, basis data memberikan kecepatan dan kemudahan dalam pengambilan data karena mampu mengelompokkan, mengurutkan, dan menghitung informasi secara otomatis. Yang kedua, basis data mendukung kebersamaan pemakai, memungkinkan banyak pengguna atau bagian organisasi menggunakan data yang sama tanpa perlu pencatatan berulang. Yang ketiga, terjadi pemusatan kontrol data sehingga perubahan cukup dilakukan pada satu tempat. Yang keempat, basis data meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan karena data disimpan bersama dan tidak ada duplikatif. Kelima, basis data meningkatkan keakuratan lewat aturan tipe data dan keunikan. Selain itu, basis data menyediakan ketersediaan data melalui backup serta mendukung keamanan dengan pengaturan hak akses. Basis data juga memudahkan pembuatan aplikasi baru, menyediakan fasilitas akses langsung, memberikan kebebasan data atau data independence, dan menyediakan user view, yaitu tampilan berbeda sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Untuk contoh kasus dalam basis data. Jadi sebuah toko fotokopi menyimpan data pelanggan dalam bentuk buku catatan. Saat pelanggan datang, kasir membutuhkan waktu lama mencari data pelanggan. Nah, solusi yang diberikan oleh basis data adalah toko membuat basis data pelanggan berisi nama, nomor telepon, dan riwayat pembelian. Dengan basis data, pencarian cukup menggunakan nama atau nomor telepon sehingga lebih cepat. Untuk soal yang kedua yaitu tentang lingkungan basis data.
Lingkungan basis data mencangkup seluruh komponen yang melibatkan dalam penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan data. Komponen utamanya terdiri dari hardware, software, data, dan pengguna atau user, dan prosedur. Hardware meliputi server, perangkat penyimpanan, dan komputer klien yang mengakses basis data. Lalu untuk software terutama ada untuk software terutama adalah DBMS yang mengatur seluruh operasi terhadap basis data. Data merupakan inti sistem yang disimpan dalam bentuk tabel dan struktur tertentu. Pengguna basis data dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu database administrator atau DBA, lalu programmer aplikasi, lalu ada pengguna ahli atau power user, dan pengguna biasa atau end user. Setiap pengguna memiliki hak akses masing-masing dan peran yang berbeda-beda tentunya. Selain itu, lingkungan basis data juga mencakup aturan keamanan, kebijakan backup, recovery, serta mekanisme kontrol akses untuk memastikan data tetap aman dan tersedia. Lingkungan basis data bekerja sebagai satu kesatuan yang memastikan bahwa sistem dapat berfungsi secara optimal, cepat, aman, konsisten, serta mampu menangani kebutuhan informasi organisasi secara efisien. Contoh kasus lingkungan basis data. Jadi, diibaratkan ada satu universitas memiliki satu server basis data yang berisi data mahasiswa, dosen, kelas, dan eh, pembayaran. Nah, lingkungan basis data terdiri dari DBMS yang terdiri dari MySQL server, lalu ada database yaitu basis data akademik dan user. Bagian akademik yang bisa melihat KRS, keuangan yang bisa melihat pembayaran, mahasiswa yang hanya bisa melihat nilai, dan dosen yang hanya dapat akses untuk menginput nilai. Semua terhubung dalam satu lingkungan kerja basis data. Lalu soal yang ketiga yaitu model data. Model data adalah cara untuk menggambarkan, mempresentasikan, dan mengorganisir data dalam basis data. Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang menentukan bagaimana data disimpan, hubungan antara data, serta aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tiga komponen utama dalam model data adalah struktur data, operasi data, dan aturan integritas. Terdapat beberapa jenis model data, yaitu model hierarki, model jaringan, model eh, relasional, model objek, serta model data semi-struktur seperti JSON atau XML. Model hierarki menyusun data dalam bentuk pohon, sedangkan model jaringan memungkinkan hubungan yang lebih kompleks. Model relation yang paling umum digunakan menyimpan data dalam tabel-tabel yang saling berhubungan melalui kunci primer atau kunci asing. Model data membantu pengembang memahami kebutuhan informasi sehingga data dapat dirancang secara efisien. Tanpa model data yang tepat, basis data dapat menjadi tidak terstruktur, sulit dipelihara, dan rentan terhadap inkonsistensi atau kesalahan data. Untuk contoh kasus model data, jadi di sebuah klinik membuat rancangan data pasien. Mereka telah menentukan data pasien berupa ID pasien, nama, umur, alamat, riwayat pemeriksaan. Nah, rancangan ini disebut model data karena menggambarkan struktur dan hubungan data sebelum diimplementasikan. Lalu untuk soal berikutnya yaitu model relation, model relasional. Model relasional merupakan model basis data yang paling banyak digunakan saat ini. Model ini menggambarkan data dalam bentuk tabel dua dimensi yang disebut relasi. Setiap tabel memiliki baris atau tuple dan kolom atau atribut. Hubungan antara tabel ditentukan melalui kunci primer atau primary key dan kunci asing atau foreign key. Kunci primer menjalin setiap data bersifat unik, sedangkan kunci asing menghubungkan tabel satu dengan lainnya. Model relasional diperkenalkan oleh
IF Code dan menjadi standar utama dalam desain basis data modern karena kesederhanaan serta fleksibilitasnya. Operasi pada model relation didasarkan pada teori himpunan dan logika matematika, seperti union, interception, join, dan selection. Kelebihan model relasional antara lain mudah dipahami, mendukung integritas data, seperti kompatibel dengan bahasa SQL. Model ini sangat cocok untuk diaplikasikan dalam aplikasi bisnis, perbankan, akademik, dan sistem informasi lainnya yang membutuhkan struktur data teratur, aman, dan konsisten. Oleh karena itu, model relasional menjadi fondasi bagi mayoritas sistem DBMS saat ini. Untuk contoh kasusnya, diibaratkan di sebuah sekolah telah membuat dua tabel. Yang pertama, tabel mahasiswa yang berisi NIS, nama dan kelas. Lalu tabel yang kedua terdiri dari ID, NIS, mapel, dan nilai. Hubungan antara dua tabel adalah melalui NIS karena dua tabel tersebut terdapat dua atribut yang sama yaitu NIS. Nah, model seperti ini disebut model relasional karena data dihubungkan melalui kunci relasi key. Untuk soal yang selanjutnya adalah bahasa query formal. Bahasa query formal adalah bahasa berbasis teori, himpunan, dan logika matematika yang digunakan untuk menggambarkan operasi dan model relasional secara ketat dan struktur. Bahasa query formal terdiri dari dua jenis utama, yaitu relational algebra dan relational calculus. Relational algebra bersifat prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan data. Operasinya meliputi selection, projection, union, defense, join, dan lainnya. Sementara relational calculus bersifat non-prosedural, yaitu hanya menyatakan apa yang ingin dicari, tanpa menjelaskan bagaimana cara mencarinya. Kedua bahasa ini sangat penting dalam desain basis data karena menjadi dasar bagi bahasa query tingkat tinggi, termasuk SQL. Dengan memahami bahasa query formal, perancang basis data dapat menjamin operasi yang dilakukan bersifat konsisten, aman, dan sesuai aturan matematis, meskipun tidak digunakan langsung oleh pengguna umum. Bahasa ini menjadi fondasi teoritis bagi pengembangan DBMS modern. Untuk contoh kasusnya, misal di sini relation algebra, aljabar relasional, salah satu bahasa query formal untuk kasusnya mencari data mahasiswa dengan nilai lebih dari 80. Nah, operasi aljabar relasional yaitu X sama dengan nilai lebih dari 80. Artinya, eh, pilih semua baris dari tabel nilai di mana kolom nilai lebih dari 80. Bahasa ini bukan SQL tetapi bahasa matematika yang memformalkan query. Lalu selanjutnya bahasa query komersial. Bahasa query komersial adalah bahasa yang digunakan secara praktis oleh pengguna dalam sistem DBMS yang mengakses, pengelola, dan memanipulasi basis data. Berbeda dengan bahasa query formal yang berbasis teori matematis, bahasa query komersial dirancang agar mudah dipahami manusia. Contoh paling umum adalah SQL. Tetapi beberapa DBMS juga memiliki bahasa tambahan atau ekstensi seperti PL atau SQL Oracle, TSQL atau SQL Server, dan MySQL Extension. Bahasa query komersial memungkinkan pengguna melakukan operasi seperti select, insert, update, dan delete, serta pembuatan objek basis data seperti tabel, index, view, dan trigger. Kelebihannya adalah sintaks yang mudah dibaca dan fleksibel sehingga cocok digunakan oleh programmer, administrator basis data, bahkan pengguna tingkat lanjut. Bahasa ini memegang peran penting dalam pengembangan aplikasi karena menjadi penghubung antara program dan basis data. Tanpa bahasa query komersial, interaksi dengan basis data akan jauh lebih kompleks dan tidak efisien. Contoh kasusnya, bahasa query komersial
seperti Microsoft Access Query, MySQL Query Builder, Oracle PL or SQL, TSQL dengan kasus kasir ingin mencari daftar barang dengan stok kurang dari 10. Ia menggunakan query builder pada aplikasi POS yang otomatis menghasilkan query tanpa perlu menulis SQL manual. Misalnya, pilih tabel barang, filter stok kurang dari 10. Itulah contoh bahasa query komersial yang memudahkan pengguna non-teknis. Lalu yang terakhir yaitu SQL. SQL atau yang disingkat atau kepanjangan dari Structured Query Language adalah bahasa standar untuk mengakses dan mengelola basis data relasional. SQL bersifat deklaratif, artinya pengguna cukup menyatakan apa yang ingin dilakukan tanpa perlu menjelaskan bagaimana cara melakukannya. SQL memiliki 4 kategori utama, yaitu DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan mengubah struktur tabel. Lalu ada DML atau Data Manipulation Language untuk operasi data seperti select, insert, update, dan delete. Lalu ada DCL atau Data Control Language untuk mengatur hak akses pengguna, dan TCL yaitu Transaction Control Language untuk mengelola transaksi seperti commit dan rollback. SQL digunakan hampir di semua DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Server, dan SQLite. Keunggulan SQL adalah mudah dipelajari, fleksibel, dan sangat powerful dalam mengelola data dalam jumlah besar. Dalam dunia industri, SQL menjadi keahlian wajib bagi pengembang aplikasi, analisis data, dan administrator basis data karena berperan sebagai alat utama untuk mengolah informasi secara cepat dan akurat. Untuk contoh kasusnya, mencari nama siswa yang berada di kelas 11 RPL. Nah, di dalam SQL kita hanya perlu mengketik select nama from siswa, where kelas sama dengan 11 RPL. Nah, contoh insert data. Insert into siswa, misalkan NIS nama atau kelas, lalu values 1023 Yasin Vanhuri 11 RPL. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi modern karena memungkinkan data disimpan, dikelola, dan diakses secara efisien. Pemahaman tentang lingkungan basis data modern dan model relasional membantu pengguna memahami bagaimana data disusun dan dijaga integritasnya. Bahasa query formal memberikan dasar teoritis bagi manipulasi data, sedangkan bahasa query komersial seperti SQL memungkinkan penerapan langsung dalam pengelolaan basis data. Lalu SQL menjadi bahasa utama karena fleksibel, mudah dipahami, dan didukung oleh hampir semua DBMS. Secara keseluruhan, konsep-konsep ini bekerja sama membentuk sistem basis data yang cepat, aman, akurat, dan sesuai kebutuhan bagi organisasi. Untuk referensi jawaban yang saya ambil dari eh, sesi pembelajaran 1 sampai 5. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.